Bikin popcorn roti karamel. Caranya mudah sekali. Pertama, potong roti menjadi bentuk kotak-kotak seperti ini. Lalu siapkan digital air fryer dari Mito, dan jadinya cepat sekali. Hanya dalam 6 menit, rotinya pun sudah kecoklatan, kering, dan renyah. Sekarang aku bikin karamelnya pakai pan dari steam cookware. Masak gula dengan air dan biarkan gulanya larut tanpa diaduk. Lalu tambahkan mentega dan susu, dan karamel pun jadi. Tuang roti tadi, aduk hingga merata ke seluruh bagian rotinya. Pisahkan hingga tidak nempel dan tinggal tunggu hingga kering. Gampang banget kan? Yuk bikin cuman enak dengan hanya 4 bahan. Tuang gula, tepung agar-agar, dan air. Aku pakai pan dari steam cookware dan aku aduk hingga mengental. Ketika sudah seperti ini, aku pindahkan ke loyang kotak, dibiarkan hingga kering, lalu taburkan gula halus dan gulung. Dipotong-potong agar mudah untuk dimakan. Jadi deh, yuk cobain. Hari ini aku mau bikin makanan yang gampang sekali untuk dibuat. Pertama, bikin adonan untuk nanti celup rotinya. Panggang dengan pan steam cookware yang sudah dioleskan dengan mentega, balik sisinya agar matang sampai kecoklatan. Tuang susu kental manis dan sedikit bubuk coklat. Taruh satu roti di atasnya lalu diginiin. Aku bikin whipped cream dengan mixer Mito untuk taruh di atas rotinya. Seperti ini, dan terakhir aku tambahkan bubuk coklat di atasnya. Dan jadi deh, rasanya enak banget, tidak terlalu manis. Hari ini aku mau cobain sup jagung instan dari Jepang. Cara buatnya gampang banget, hanya butuh air. Campurkan bubuk insannya dengan air panas. Aduk hingga semua rata dan hingga mengental seperti ini. Aku pakai pan dari steam cookware. Rasanya creamy, ada jagungnya dan cocok untuk dimakan saat hujan. Walaupun ini sup instan, rasanya enak banget. Yuk bikin garlic bread bareng aku. Hari ini aku pengen bikinnya pakai roti tawar. Nanti aku bakal potong-potong rotinya. Pertama aku campurkan mentega dengan bawang putih cincang dan juga daun parsley. Aku potong sisi kiri dan sisi kanan dari rotinya, dan juga dipotong seperti ini. Setelah itu aku oleskan campuran mentega tadi di atas rotinya. Aku lakuin itu ke semua rotinya. Sekarang tinggal dimasak. Aku pakai pan dari steam cookware dan juga capitan imut steam cookware. Setelah selesai aku atur seperti ini. Wow, penampakannya cantik sekali. Sekarang aku akan coba rasanya. Rasanya gurih dan renyah sekali. Hari ini aku mau cobain spicy beef hot pot. Gampang untuk dibuat dan bisa dibikin di mana saja. Kira-kira pedas nggak ya? Ini dikasih instruksi cara bikinnya. Saat dibuka ada bihun dan daging. Di bagian bawahnya ada bumbu, sayuran, bawang putih, dan pemanas makanan instan. Ini sayurnya, ada jamur, ada kentang. Ini penampakan dagingnya, asli dan tidak bau sama sekali. Ini bumbu yang katanya pedas. Sekarang aku letakkan pemanas makanan instan di bagian bawahnya dan tuang air. Tunggu sebentar dan bakal seperti ini. Aku juga tuang air ke makanannya. Tutup dan tunggu. Dan jadi deh, banyak sekali sayurannya. Ini juga ada sayap ayam, daging, dan telur. Cocok untuk dimakan saat hujan, rasanya gurih banget. Hari ini aku bikin cloud bread. Kocok putih telur menggunakan mixer Mito hingga berbusa. Seperti ini, lalu tambahkan gula dan vanili. Aku pengen bikin 2 warna, jadi aku bagi jadi 2. Setelah dibagi, aku tambahkan maizena. Aduk terus sampai seperti ini. Dan aku menambahkan pewarna makanan di adonan yang satu lagi, warna pink. Sesudah itu aku tuang adonannya dan bentukin seperti ini. Panggang dengan suhu 150 derajat, api atas bawah, pakai oven Mito. Dan cloud bread pun jadi. Hari ini aku mau bikin kue madeleine. Pertama, lelekan mentega sehingga sedikit kecoklatan. Aku pakai pan dari steam cookware. Campur telur dan gula dengan kecepatan tinggi. Aku pakai mixer Mito. Aduk terus hingga seperti ini. Ayak tepung, garam, dan baking powder. Lalu tuang ke adonan tadi. Aduk hingga semua rata. Setelah itu tambahkan mentega cair yang dibikin di awal dan juga vanili. Tutup pakai plastik wrap. Lalu masukkan ke dalam lemari es selama sejam. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Olesi loyangnya dengan mentega. Lalu tuang adonannya di atasnya. Masukkan ke dalam oven Mito dan tunggu selama 12 menit. Dan jadi deh. Tambahkan sedikit gula halus di atasnya. Kuenya lembut dan enak. Cocok dimakan sambil minum teh hangat. Yuk masak untuk Elia. Hari ini aku masak makan malam untuk Elia. Pertama-tama aku masak telur orak-arik dengan daun bawang. Lalu aku tambahkan nasi dan bumbu nasi goreng instan rasa kepiting. Campur semuanya hingga rata. Aku tambahkan keju di atasnya. Setelah itu masukin ke dalam oven. Aman karena mangkuk Sugar Baby ini memiliki daya tahan terhadap panas. Dan ini terbuat dari 100% food grade silicone FDA approved. Pastinya aman bagi si kecil. Bikin pizza tanpa oven tanpa ribet. Pertama, potong roti menjadi kotak-kotak seperti ini, lalu tambahkan telur dan aduk hingga merata. Aku pakai diamond fried pan dari steam cookware. Aku oleskan saus tomat di atasnya, setelah itu keju dan beberapa topping. Toppingnya bisa apa aja sesuai selera kalian. Tunggu hingga matang dan jadi deh. Hari ini aku mau masak dengan hanya 4 bahan. Aku campurin jagung, telur, dan tepung maizena. Aku aduk semuanya hingga rata seperti ini. Ketika dimasak, aku taruh keju di atasnya agar lebih enak.
Dan jadi deh, karena enak, aku ingin Elia untuk coba juga. Aku pakai Healthy Silicone Plate Nature Series dari Sugar Baby. Selain dari desainnya yang imut, piring ini juga FDA approved. Dan ada sectionnya di bagian bawah, jadi tidak mudah bergeser. Pastinya ini dapat muat banyak makanan. Aku tidak lupa untuk pakaiin Elia Healthy Silicone Bib Nature Series dari Sugar Baby. Karena desain bagian leher fleksibel, aku dapat sesuaikan dengan kenyamanan Elia. Aku suka banget dengan bib ini karena dapat menjaga pakaian Elia tetap bersih. Ya, bikin cemilan gampang ini yang hanya membutuhkan 2 bahan saja. Pertama, marshmallow, dan kedua, topping sesuai selera kalian. Masukkan ke dalam oven Mito dan tunggu selama 30 menit sampai sedikit kecoklatan. Pilih topping kalian dan tekan marshmallow-nya seperti ini ketika masih panas. Aku pakai biskuit, sereal, dan lainnya. Dan jadi deh, cara buatnya gampang dan rasanya enak sekali. Ya, bikin cemilan simple pakai rice paper. Bahan utama yang dibutuhkan adalah rice paper, ham, dan keju. Celupkan rice paper ke dalam air selama 5 detik lalu letakkan ham dan keju di atasnya. Dan tinggal digulung saja seperti ini. Aku juga bikin versi yang lebih kecil dan kejunya lebih banyak. Setelah itu campurkan telur dan tepung. Aduk hingga rata, lalu celupkan dan lumuri dengan tepung panir. Panaskan minyak dan digoreng pakai pan dari stand cookware. Goreng semuanya hingga matang. Dan jadi deh, rasanya enak banget. Pecinta keju harus coba. Hari ini aku mau bikin gyoza. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Daging, daun bawang, jahe, bawang putih, kol, kecap asin, minyak wijen, dan garam. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Ambil selembar kulit gyoza lalu kasih isian sebanyak 1 sendok teh. Siapkan pan stand cookware dan letakkan gyozanya. Tidak lupa untuk tuang sedikit minyak. Lalu tuang air campur maizena. Tunggu hingga matang. Dan jadi deh. Rasanya enak, kalian harus coba bikin. Hari ini aku mau cobain menu viral yang pakai rice paper. Pertama, aku celupkan rice paper ke dalam air selama 5 detik. Lalu aku juga potong keju dan sosis. Aku taruh kejunya di atas dan digulung seperti ini. Aku lakuin yang sama dengan sosisnya. Sekarang aku akan bikin sausnya. Untuk bikin sausnya butuh saus gochujang, kecap asin, minyak wijen, dan gula. Aduk semuanya hingga rata lalu siapkan pan stand cookware dan tuang air. Lalu campur saus yang tadi dibuat. Aduk terus sampai ketika sudah mulai panas, masukkan bahan-bahan tadi yang dibuat. Tutup dan tunggu. Dan jadi deh. Wah, kejunya. Cara buatnya gampang kan? Rasanya juga enak loh. Yuk, cobain. Asik kursi makannya, suruh belajar makannya. Hari ini aku mau bikinin Elia kue. Pertama aku campur gula, minyak sayur, dan telur. Aduk hingga semua tercampur dengan rata. Lalu tambahkan tepung, bubuk kakao, dan susu. Aku tuang adonannya ke Healthy Silicone Bowl dari Sugar Baby. Karena memiliki daya tahan terhadap panas hingga 200 derajat dan bisa langsung dimasukkan ke oven. Setelah sudah jadi, aku langsung kasih ke Elia yang sudah duduk di fun chair dari Sugar Baby. Kursi ini dapat beberapa fungsi karena dapat dibuat menjadi beberapa mode. Sekarang Elia lagi pakai fungsi pertama yaitu kursi makan tinggi. Atau bisa juga dipasang di kursi orang dewasa seperti ini sehingga sejajar dengan kursi lainnya. Setelah sudah selesai makan, Elia ingin nonton. Jadi aku bikin kursinya jadi mode kursi balita. Desainnya yang sangat imut membuat Elia menjadi lebih suka dengan fun chair dari Sugar Baby. Dan pastinya aman karena ada tali pengaman 3 titik. Selesai nonton, Elia ingin bermain bersama aku. Tinggal kasih roda saja dan aku bisa dorong-dorong Elia. Hari ini Elia makan dan bermain di rumah dengan aman dan nyaman. Hari ini aku masak T-bone steak. Selain itu aku juga buat mashed potato. Pertama rebus kentang dengan pan stand cookware, lalu haluskan kentangnya menggunakan mixer Mito. Secara perlahan tambahkan mentega dan krim. Tidak lupa untuk tambahkan garam. Aku juga masak beberapa tipe jamur pakai glue pan dari stand cookware. Terakhir aku masak dagingnya. Bumbui dengan garam dan lada, pakai mentega dan bawang putih. Dan pastinya pakai pan dari stand cookware. Dan jadi deh. Yuk cobain. Hari ini aku bikin puding karamel, lembut dan enak banget. Pertama aku bikin karamelnya, masak gula dan air dengan api sedang, tidak diaduk dan biarkan gulanya larut. Aku pakai saucepan dari stand cookware. Ketika sudah seperti ini, matikan api dan tuang karamel yang masih panas ke loyang. Sambil menunggu karamel untuk mengeras, aku akan bikin pudingnya. Aku kocok telurnya lalu sisihkan. Dalam pan stand cookware, aku panaskan susu bersama gula pasir, masak hingga gulanya larut, tidak perlu sampai mendidih. Lalu tuang susu hangat dengan perlahan, sambil diaduk. Aku juga tambahkan vanili, lalu saring adonannya. Sekarang karamel seharusnya telah mengeras, jadi aku tuang adonan puding. Lalu aku tuang air panas ke loyang oven. Aku masukin ke oven Mito, tunggu sekitar 40-50 menit, lalu masukin ke dalam kulkas hingga dingin. Dan jadi deh, gampang banget kan? Rasanya tidak terlalu manis, dan rasa manis dari karamelnya enak banget.